Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza qulta li sahibika al-ansit yawmal jum'ah wal imamu yaktubu faqad laghawt. Inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam. Idza sa'ida al-khatibu 'ala mimbar fala yatakallamanna ahadukum wa man yatakallam faqad lagha faman lagha fala jum'ata la. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah." Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa 'ala alihi at-tayyibin at-tahirin ar-rasyidin warḍ 'anhum ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan: Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sebentar lagi kita insyaallah akan dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang sangat kita rindukan, bulan suci Ramadan. Karena itu mari kita mulai dari sekarang mempersiapkan diri untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan berusaha sekuat tenaga, dengan penuh keikhlasan tentunya, untuk mengerjakan segala yang diperintahkan dan menjauhi semua yang dilarangnya. Para ulama sepakat bahwa Ramadan adalah bulan paling mulia dalam Islam. Di dalamnya terhampar rahmat, pengampunan, dan jaminan pembebasan dari api neraka bagi yang sungguh-sungguh mengisi bulan suci tersebut. Keistimewaan Ramadan tercermin dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kullu amali ibni Adam lahu illa saumi fa innahu li wa ana ajzi bihi. Artinya, semua amal manusia adalah miliknya kecuali puasa,
Sesungguhnya ia adalah milikku dan aku yang akan memberikan balasannya, kata Allah. Penegasan Allah yang menisbatkan puasa sebagai pemiliknya dan dia sendiri yang akan mengganjarkannya merupakan pertanda betapa spesialnya bulan suci Ramadan. Ada hubungan langsung yang sangat intim antara Ramadan dengan Allah, sehingga manusia yang serius menapaki Ramadan akan benar-benar menjadi pribadi yang mulia. Karena keistimewaan Ramadan, tak heran bila sejak memasuki bulan Rajab, Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu bersabda dengan doa beliau, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Artinya, duhai Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami, pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Dalam doa tersebut, Nabi Muhammad tak hanya meminta berkah bulan Rajab dan Sya'ban, tapi juga memohon panjang umur agar bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Artinya, Ramadan bagi beliau adalah momen utama yang ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti. Bahkan Rasul melakukan persiapan khusus di bulan Sya'ban, antara lain dengan memperbanyak puasa sunnah. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, mengingat pentingnya bulan Ramadan, hal yang pertama perlu kita tinjau adalah persiapan rohani kita. Apakah kita sudah menata niat yang baik untuk menyambut bulan suci ini? Kegembiraan yang terpancar atas datangnya bulan suci ini, apakah sekedar hanya ada peluang keuntungan duniawi, mencari pahala, atau yang lebih mendalam dari itu semua ridha Allah Subhanahu wa taala? Kita tahu Ramadan tidak semata-mata bulan ibadah. Dalam kehidupan masyarakat, pada momen tersebut juga beriringan perubahan aktivitas sosial dan kebutuhan ekonomi. Bagi para pedagang dan pengusaha jasa, Ramadan bisa jadi adalah berkah materi karena meningkatnya omset mereka. Momen menjelang Lebaran pun juga kesempatan bagi para pekerja untuk mendapatkan tunjangan hari raya. Pasar-pasar kian ramai, volume belanja masyarakat meningkat, dan seterusnya. Dalam situasi seperti ini, sejauh mana hati kita tetap fokus pada kesucian Ramadan tanpa tenggelam terlalu jauh dalam kesibukan yang melalaikan ibadah puasa? Seberapa sanggup kita menjernihkan niat bahwa bekerja sebagai bagian dari ibadah, meningkatkan ibadah tanpa rasa ujub dan pamer kepada sesama, gemar membantu orang lain tanpa berharap imbalan yang lain dari mereka, karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Al-Ghuniyah menganjurkan agar umat Islam menyambut bulan suci Ramadan dengan mensucikan diri dari dosa dan bertobat dari segala kesalahan-kesalahan yang telah lampau. Imbauan Syekh Abdul Qadir ini amat relevan, sebab jika hendak bertemu kawan kita saja, kita merasa perlu tampil yang bersih, pakaian yang rapi, berdandan sebegitunya. Apalagi bila kita menjumpai bulan yang penuh rahmat, bulan yang kita rindukan, yang penuh dengan keistimewaan, tentu kita mempersiapkan diri yang lebih baik, dengan mempersiapkan hati yang penuh ikhlas, niat yang tulus untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Melakukan introspeksi diri, mengevaluasi buruknya perilaku di masa lalu, lalu memohon ampun kepada Allah adalah satu tahapan rohani yang penting agar kita semua memasuki bulan suci Ramadan dengan pribadi yang suci. Dengan demikian, Ramadan kelak tidak hanya menjadi ajang
meningkatkan jumlah ibadah saja, tapi juga nilai ketulusan kepada Allah. Dengan bahasa lain, Ramadan bukan semata ajang penambahan kuantitas ritual ibadah, tapi juga kualitas bagaimana penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa ibadah sirriyah yang hanya tahu kita dengan Allah. Karena itu dituntut kejujuran, keikhlasan, menguji bagaimana ikhlasnya hati kita untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Lancar karena kita secara mental ibadah puasa sudah siap kita laksanakan, baik menunaikan segenap ibadah wajib maupun ibadah sunnah, maupun menghadang godaan-godaan yang bakal menghadang kita, yang datang kadang-kadang tidak disangka. Berkahnya sebab puasa kita mengandung manfaat kebaikan, baik pada diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Jangan sampai di bulan puasa nanti kita digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian orang hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kata beliau, kam min sha'im laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Artinya, berapa banyak di antara kamu yang berpuasa di bulan suci Ramadan, namun ia tak mendapatkan apapun dari puasanya selain dari lapar dan haus. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kaum muslimin rahimakumullah, puasa Ramadan sesungguhnya lebih dari sekadar melaksanakan kewajiban rukun Islam yang keempat, karena di dalamnya terhubung hikmah penempaan diri dalam menguasai hawa nafsu kita. Puasa adalah siam, secara bahasa bermakna imsak, yang artinya menahan. Melalui persiapan rohani ini, dengan kita mempersiapkan diri lebih baik, jaga kesehatan kita, satukan hati kita untuk menghadap Allah di bulan suci Ramadan ini, ikhlaskan diri, membersihkan hati kita dari hal-hal yang dapat mengotori ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Terutama di era media sosial yang riuh ini, kita bisa menyaksikan bagaimana sikap yang berlebih-lebihan diumbar, kebencian dipertontonkan, hoak disebarluaskan, hujatan dan caci makian kadang-kadang kita juga menyebarkan. Mari semua itu kita tinggalkan. Dengan bulan suci Ramadan ini kita perbanyak tadarus Al-Quran yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersedekahlah kalau kau mampu, dan berbuat baiklah kepada sesama. Laksanakanlah qiyamul lail. Semuanya itu subhanallah tidak pernah akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajah kita kusut karena bertarawih malam hari, sesungguhnya bersinar cahaya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana fakir miskin dan anak yatim yang kelaparan sehari-hari, mari kita ikut rasakan perasaan itu di bulan suci Ramadan nanti. Begitulah rasa sosial yang kita dapatkan di saat bulan suci Ramadan nanti. Karena itu menumbuhkan rasa perhatian kita untuk membantu kepada sesama dengan mengeluarkan zakat, memberikan sedekah kepada kaum fakir dan miskin yang serba kekurangan. Yakinlah saudaraku, apa yang telah kita keluarkan, sesungguhnya harta itulah yang memang betul-betul milik kita, yang telah kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang bagus, mobil yang sermah mewah, jabatan dan pangkat yang tinggi, itu semua adalah titipan. Kalau kita pergunakan untuk hak Allah, itulah sesungguhnya harta kita yang hakikatnya milik kita. Demikianlah khutbah singkat ini. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan bulan yang penuh rahmat, ampunan dan pembebasan dari api neraka ini. Kita persiapkan diri sebaik-baiknya untuk bertadarus, berqiyamul lail, perbanyak doa dan bersedekah. Semoga Allah menyampaikan niat dan hajat kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayat waz zikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukur lahu ala taufiqihi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi binafsi wa sanna bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Allahumma al khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa lazikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.